Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parman Arsetia. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi untuk memenuhi nilai UAS atau ujian akhir semester. Oke, di sini jelaskan nama saya Parman Arstia sekali lagi dengan NIM B10212311151 dari prodi atau dan kelas manajemen D. Di sini menjawab soal bagian 1 yaitu teoretik analisis. Nah, pada soal bagian 1 ini diberikan 5 soal tapi hanya cukup itu dipilih 2 soal saja untuk dijawab. Jadi yang akan saya jawab di sini adalah nomor 1 dan nomor 3. Nah, di sini pada nomor 1 yaitu menurut analisis saya apakah jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi sama atau berbeda, dan jelaskan. Oke, menurut saya sendiri jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi itu berbeda karena jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan catatan keuangan di akhir periode supaya untuk mencerminkan transaksi yang terjadi pada periode tersebut. Nah, kalau jurnal koreksi itu digunakan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada pencatatan transaksi pada periode sebelumnya. Nah, selanjutnya pada jurnal penyesuaian itu ditulis pada akhir periode sebelum ditulisnya kertas kerja. Kalau jurnal koreksi itu dicatat kalau dilakukan setelah akhir periode atau terdeteksinya suatu kesalahan pada suatu siklus akuntansi. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu kita gunakan untuk mencatat pendapatan yang sudah diterima tapi belum mengakui biaya yang sudah dikeluarkan tetapi belum dicatat. Misalnya kita biaya perlengkapan yang tersisa. Nah, itu kan belum tentu dicatat di transaksi. Nah, maka disesuaikan pada jurnal penyesuaian dan menghitung penyusutan aset. Misalnya penyusutan aset perlengkapan seperti laptop dan lain-lain. Misalnya penyusutan 1 bulan itu berapa atau 1 tahun itu penyusutannya kita perkirakan itu berapa penyusutannya dan sebagainya. Untuk jurnal koreksi sendiri mungkin melibatkan perubahan dalam suatu klasifikasi akun, memperbaiki kesalahan matematika, mengoreksi pengakuan pendapatan atau biaya yang salah dan sebagainya. Nah, jadi misalnya kita ada salah, misalnya kita mencatat kas itu malah dikredit. Nah, maka itu terdeteksi kesalahan menjadi pada pelaporan keuangannya pun jadi tidak seimbang. Jadi disitulah kegunaannya itu jurnal koreksi sendiri. Nah, itulah jawaban nomor 1 menurut saya sendiri. Selanjutnya pada nomor 3, menurut analisis saya sendiri, setelah kita menyelesaikan pembuatan laporan kertas kerja, worksheet, apakah kita perlu membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan? Bukankah pada kertas kerja sudah mencakup semua laporan? Menurut saya sendiri, pada kertas kerja tidak mencakup semua laporan tapi hanya laporan laba rugi saja yang tertera pada kertas kerja itu sendiri. Karena masih ada data-data yang belum ditotalkan secara penuh pada kertas kerja. Nah, saya jelaskan lebih detailnya. Meskipun kertas kerja worksheet dapat mencakup sebagai besar informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan, namun proses ini tidak selalu langsung berarti bahwa laporan keuangan tercipta secara otomatis dari kertas kerja. Nah, kertas kerja itu hanyalah data-data yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan. Kertas kerja adalah alat kerja yang membantu dalam mengorganisir dan menyusun data, tetapi laporan keuangan masih memerlukan langkah-langkah tambahan. Misalnya kita menambahkan modal kita dengan laba bersih, ataupun kita menambahkan laba bersih pada total menambah laba bersih menjadi modal dan untuk mendapatkan berapa sih kekayaan dalam suatu perusahaan kita menambahkan modal dan modal atau ekuitas dengan utang atau liabilitas. Jadi mendapatkan suatu keseimbangan antara aset atau harta dengan liabilitas yang ditambah dengan ekuitas untuk mengetahui kekayaan suatu perusahaan tersebut. Nah, kertas kerja dapat menjadi
langkah awal seperti yang penting dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi laporan keuangan yang final tetap memerlukan perhatian format akhir. Nah, karena masih ada format yang harus tulis, klasifikasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Karena akuntansi itu memiliki standar tersendiri dari jurnal umum sampai jurnal pembalik. Jadi, untuk menentukan kekayaan perusahaan pada akhir periode, ini yang saya jelaskan tadi ini, tertentu tidak bisa langsung hanya dapat dilihat di kertas saja, karena kekayaan harus menjumlahkan antara liabilitas dan ekuitas yang sudah ditambah dengan laba bersih dari perusahaan tersebut. Oke, begitulah menurut saya pribadi pada jawaban nomor 3. Oke. Selanjutnya pada soal bagian 2 yaitu keterampilan analisis. Jadi di sini kita akan menjawab beberapa soal jurnal umum. Oke. Berikut ini adalah sebagian transaksi bulan Desember 2019 toko bangunan Santara. Dibuatlah jurnal umum semua transaksi di bawah ini. Oke. Pada tanggal 1 Desember, transaksi yang pertama yaitu 1 Desember 2019, TB Atira membeli 12 sak semen kepada TB RD dengan termin kredit yaitu 10/10, N/30 FOB destination point dengan sebesar Rp12 dan transaksi pada yang pertama ini itu diminta mencatat menggunakan metode periodik. Nah, di sini ada yang beberapa yang ingin saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah 12 sak ini itu seharga Rp1 karena kita membayar itu sebesar Rp12 untuk 12 sak. Jadi satu sak itu seharga Rp1. Dan termin kredit yaitu 10/10, artinya jika kita melunasi pembelian kita dengan kredit ini yaitu di bawah 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon itu sebesar 10%. Dan FOB destination point ini ongkos kirim yang ditanggung oleh penjual. Jadi karena kita sebagai pembeli, jadi ongkos kirim itu ditanggung oleh TBRD. Oke. Untuk akun yang berpengaruh pada jurnal umum yaitu transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Desember adalah pembelian, karena kita membeli 12 sak, jadi otomatis pembelian kita bertambah. Pembelian ini termasuk di benua harta benua beban yang jika bertambah akan berada di debit yaitu sebesar Rp12. Karena kita membeli secara kredit atau tidak tunai, jadi otomatis utang dagang kita juga akan bertambah, yaitu utang dagang ini termasuk di bunga utang yang jika bertambah akan berada di kredit yaitu sebesar 12 sesuai yang kita itu tadi secara kredit, termin kredit tadi. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang kedua tanggal 2 Desember meretur 2 sak semen kepada TBRD karena semen itu beku dan diminta untuk mencatat menggunakan metode perpetual. Jadi di sini kita tuh tadi kan membeli 12 sak seharga Rp12. Tapi kita karena tadi kita beli itu dari 12 sak itu tidak semua bagus, jadi ada 2 sak yaitu isi atau semen atau beku semua, jadi tidak bisa dipakai. Jadi otomatis kita meretur atau kita kembalikan 2 sak dari 12 sak itu kepada TBRD karena semennya beku. Oke. Jadi karena tadi kita sudah pada transaksi ini kali ini kita mengembalikan barang, otomatis tadi kita beli secara kredit itu otomatis utang kita 12 karena kita membalikan 2 sak, harga 1 sak itu Rp2, jadi utang dagang kita berkurang karena kita sudah mengembalikan Rp2 tadi. Jadi utang dagang tersisa itu hanya Rp10. Jadi karena utang dagang ini termasuk di bunga utang yang jika berkurang akan berada di debit, itu sebesar Rp2. Nah, karena di sini diminta untuk menggunakan metode perpetual, jadi kita tidak tulis retur atau potongan pembelian, maka yang ditulis adalah persediaan barang dagang. Nah, pada metode perpetual sendiri, kita membeli barang itu artinya kita menambah barang stok yang ada di gudang. Jadi, otomatis karena kita tadi mengembalikan barang, otomatis persediaan barang dagang kita atau stok yang di gudang kita itu berkurang, itu sebesar Rp2 karena kita meretur 2 sak semen kepada TBRD karena beku. Oke. Persediaan barang dagang ini termasuk di benua harta yang jika berkurang akan berada di
kredit, itu sebesar Rp2 di sini tulisnya. Oke, selanjutnya pada transaksi yang ketiga, pada tanggal 4 Desember 2019, TBA Tira menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit yaitu sebesar 2/10,N/30 FOB Destination Point senilai Rp50 dengan HPP barang yang dijual senilai Rp15 dan diminta mencatat dengan metode perpetual. Nah, di sini FOB Destination Point yaitu ditanggung oleh penjual, maka kita nanti akan membayar ongkos kirim, tapi tidak hari ini kita membayar ongkos kirim. Dan juga di sini minta metode perpetual, jadi otomatis akun yang berpengaruh adalah yang pertama adalah piutang dagang, karena kita menjual secara kredit, otomatis piutang dagang kita akan bertambah. Itu karena piutang dagang ini termasuk di benua harta yang jika bertambah akan berada di debit, yaitu sebesar Rp50. Oke. Dan juga karena kita sudah menjual barang, otomatis penjualan kita akan bertambah karena penjualan ini termasuk di benua pendapatan yang jika bertambah akan berada di kredit. Nah, maka penjualan ini bertambah di kredit itu sebesar 50. Oke, karena kita mencatat perpetual ada tambahan catatan yaitu HPP atau barang yang sudah terjual. Harga modal barang yang sudah terjual. Jadi, misalnya kita tadi itu menjual besi, tapi harga sebenar besi atau harga modal besi itu sendiri itu sekitar Rp15 yang kita jual ke TB Umar. Jadi otomatis karena tadi barang yang terjual, harga modal barang yang terjual itu sekitar 15, otomatis ini harga pokok penjualan atau HPP ini termasuk di benua beban yang jika bertambah akan berada di debit. Jadi itu sebesar Rp15 debit. Karena tadi kita sudah menjual barang, harga modal barang itu ada sekitar Rp15. Jadi otomatis persediaan barang dagang yang di gudang itu sebesar Rp15 tadi itu berkurang. Jadi karena persediaan barang dagang ini termasuk di benua harta yang jika berkurang akan berada di kredit. Oke. Itu sebesar Rp15 juga dengan harga pokok penjualan juga sama. Selanjutnya pada transaksi yang keempat, nah tadi kan kita menjual dengan itu kesepakatan FOB Destination Point yaitu ongkos kirim tanggung menjual. Nah, pada tanggal 4 ini, pada transaksi yang keempat ini, tanggal 5 Desember 2019, membayar ongkos kirim penjualan. Tanggal 4 Desember senilai Rp2. Metode diminta untuk menggunakan metode periodik. Nah, metode periodik ini, akun yang berpengaruh adalah itu beban kirim penjualan, karena kita FOB Destination Point yang ditanggung penjual, jadi membayar ongkos kirim dengan Rp2 itu beban kirim penjualan. Karena beban kirim penjualan ini termasuk di benua beban yang jika bertambah akan berada di debit. Nah, itu sebesar Rp2. Karena kita membayar ongkos kirim, otomatis kas kita juga akan berkurang. Itu sebesar Rp2 karena kas ini termasuk di benua harta yang jika berkurang akan berada di kredit. Oke, begitu. Selanjutnya, pada transaksi yang kelima, tanggal 6 Desember 2019, melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember dan diminta pencatat dengan metode perpetual. Jadi di sini soal-soal perpetual, periodik. Jadi di sini melunasi tanggal 1 Desember, otomatis karena tanggal 1 Desember dengan tanggal 6 itu di bawah 10 hari, otomatis kita di sini akan mendapatkan diskon. Oke. Diskon di sini karena tadi kita membeli 12 sak tapi kita kembalikan 2 sak, otomatis utang yang tersisa itu sekitar 10 sak atau Rp10. Jadi otomatis utang dagang kita akan berkurang karena utang dagang ini termasuk di benua utang yang jika berkurang akan berada di debit. Nah, utang dagang itu sebesar Rp10 karena tadi kita sudah meretur Rp2 ke penjual. Nah, karena kita tadi kita melunasi di bawah 10 hari, otomatis kita akan mendapatkan diskon. Tapi diskon di sini karena kita sebagai pembelian metode perpetual sendiri, jadi tidak ditulis sebagai diskon pembelian, tapi sebagai persediaan barang dagang. Kenapa sih ditulis sebagai persediaan barang dagang? Karena di metode perpetual kita langsung mencatat
transaksi tersebut dengan modal harga tersebut pada saat transaksi. Jadi di sini karena tadi kita melunasi itu seharga Rp10, tapi kita mendapatkan diskon yaitu 10%. 10% dari 10 itu adalah 1. Jadi persen otomatis tadi kan itu kan pembelian ini kan Rp12. Kita kembalikan Rp2, otomatis tersisa jadi pembelian kita nih harga tuh berkurang karena otomatis persediaan barang dagang itu misal kita membeli 2 sak 12 sak itu Rp12, tapi kita 10 membeli 10 sak itu Rp10, tapi karena adanya diskon otomatis harga 10 sak itu berkurang dari 10 sak Rp10 menjadi 10 sak Rp9. Nah, jadilah karena tadi harga barang itu berkurang, jadi persediaan barang dagang yang disimpan, harga barang yang dalam persediaan barang dagang itu juga berkurang, itu sebesar Rp1, karena persediaan dagang ini termasuk di benua harta yang jika berkurang akan berada di kredit, yaitu sebesar 1. Karena tadi kita melunasi utang, otomatis kas kita juga akan berkurang, itu sebesar Rp9, karena tadi sudah mendapatkan diskon yaitu sebesar 1. Jadi kas ini termasuk di benua harta yang jika berkurang akan berada di kredit, itu sebesar 9. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang ke-6, yaitu tanggal 8 Desember 2019, menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 8 Desember dan dipinta untuk menggunakan metode perpetual lagi. Oke, dua periodik, 4 perpetual. Jadi di sini akun yang berpengaruh adalah kas. Yang pertama, karena tadi kita menerima pelunasan, otomatis dia melunasi utang, jadi kas kita menerima uang, jadi otomatis kas kita akan bertambah. Dan juga TB Umar ini sudah melunasi utangnya di bawah 10 hari. Jadi karena sesuai dengan perjanjiannya yaitu termin kredit 2/10, otomatis dia mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi 2% dari Rp50 itu adalah 1. Jadi otomatis jadi uang yang diterima adalah sekitar 49 karena mendapatkan diskon sebesar 1 dari TB Umar sendiri. Jadi kas kita bertambah sebesar Rp49 karena kas ini termasuk di benua harta yang jika bertambah akan berada di debit, itu sebesar Rp49. Untuk diskon, karena tadi dia melunasi di bawah 10 hari, otomatis diskon penjualan kita juga akan bertambah karena dia mendapatkan diskon. Tapi diskon ini pengertian secara rincinya adalah pengurangan harga dari penjualan, yaitu menjadi diskon penjualan. Jadi karena diskon penjualan termasuk di benua pendapatan yang jika berkurang akan berada di debit. Maksud tak logika? Karena diskon penjualan ini pengurangan harga pembelian, otomatis harga penjualan juga akan berkurang. Jadi diskon penjualan sebesar 1. Oke. Karena diskon penjualan termasuk di benua pendapatan yang jika berkurang akan berada di debit. Karena tadi TB Umar sudah melunasi hutang, otomatis piutang dagang juga akan berkurang karena piutang dagang itu masuk di benua harta yang jika berkurang akan berada di kredit. Oke, itu sebesar Rp50. Jadi total transaksi pada bulan ini adalah Rp141 total. Oke. Selanjutnya, buatlah buku besar untuk akun kas saja. Berdasarkan transaksi sebelumnya, isi tabel yang sudah tersediakan. Jadi di sini ada tabel yang sudah disediakan untuk mengisi buku besar bagian kas saja. Jadi yang pertama tanggal 5 Desember ada transaksi kas, yaitu membayar ongkos kirim penjualan, yaitu sebesar Rp2 yang berada di kredit. Jadi di sini transaksinya ditulis Rp2, dan karena hanya tadi tidak ada saldo bulan sebelumnya, langsung dipindahkan saja dari Rp2 ini ke kredit yang disaldo. Oke, selanjutnya pada tanggal 6 Desember ada transaksi kas juga, itu sebesar Rp9, yaitu untuk melunasi pembelian karena ini pada di kredit untuk mengeluarkan uang kasnya. Jadi otomatis
tadi karena sama-sama kredit antara saldo dan transaksi, otomatis ini akan ditambah, itu 2 ditambah 9 sama dengan 11. Oke, selanjutnya pada transaksi tanggal 8 juga ada transaksi kas yang jika karena untuk menerima pelunasan itu bertambah kas kita itu sebesar 49 yang berada di debit. Jadi karena ini beda dan juga hasilnya jika karena beda tempat, karena ini debit dan jika saldonya ada di kredit, otomatis kita akan menguranginya di sini. Jadi 11 dikurang 49 sama dengan minus 38. Karena hasilnya minus, otomatis kuasnya dipindah dari yang tadinya kredit menjadi di debit. Jadi karena ini angka lebih besar debit, jadi otomatis dipindah karena walaupun hasil minus, karena hasil minus jadi dipindah ke 38-nya menjadi plus. Oke, ini sama dengan ini misalnya min 38 kalau dipindah, jadi karena ini kita akan mencari karena di transaksi tidak ada minus-minus, yaitu hanya tanda kurung. Selanjutnya, soal bagian 3, keterampilan analisis. Buatlah informasi untuk jurnal penyesuaian guna menyusun laporan keuangan akhir tahun 2019. Tugas yang pertama itu buatlah ayat jurnal penyesuaian pada tabel yang sudah disediakan. Ada perpetual dan periodik. Sesuaikan dengan informasi per tanggal 31 Desember 2019. Oke. Pada ini sudah disediakan 8 soal dan ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian dengan metode perpetual, dan di sini juga ada neraca saldo sebelum penyesuaian metode periodik. Jadi yang pertama akan kita jawab itu adalah metode perpetual karena ini ada yang di atas terlebih dahulu. Jadi di sini soal yang pertama penyesuaian yaitu peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018. Estimasi masa pakai 6 tahun dengan nilai sisa Rp0, tidak ada nilai sisa. Dan metode garis lurus itu dengan metode garis lurus. Jadi diminta memperkirakan penyusutan peralatan kantor dengan metode garis lurus dengan perkiraan masa pakai yaitu sebesar 6 tahun. Jadi di sini metode garis lurus itu adalah peralatan itu sendiri dikurang dengan nilai sisa dan dibagi dengan masa pakai itu 6 tahun. Jadi di sini kita mempunyai peralatan kantor itu sebesar 60 rupiah. Jadi 60 dikurang nilai sisa, tapi karena di sini tidak ada nilai sisa, jadi tidak ada pengurangan, langsung dibagi dengan 6 tahun saja. Jadi 60 dibagi 6 dapatlah 10. Oke, jadi pada soalan pertama pada jurnal penyesuaian itu tanggal 31 Desember, beban depresiasi peralatan kantor itu bertambah sebesar 10 karena perkiraan menjadi beban itu sebesar 10, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor ini berkurang atau perkiraan penyusutan itu pengurangannya itu sebesar Rp10 yang berada di kredit. Nah, karena tadi ini untuk beban depresiasi peralatan kantor ini termasuk di mudah beban yang jika bertambah akan berada di debit yaitu sebesar Rp10. Tadi hasil bagi 60 dibagi 6. Dan akumulasi depresiasi peralatan kantor ini adalah perkiraan penyusutan barang. Jadi karena ini termasuk di mudah harta, penyusutan itu dimaksudkan adalah pengurangan harga barang. Jadi jika berkurang akan berada di kredit yaitu sebesar Rp10. Oke, gitu ya. Selanjutnya, pada pada penyesuaian yang kedua, biaya asuransi kebakaran untuk 1 Januari sampai 2019 sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi betul kan belum nih? Sip, sudah dibenarkan. Jadi antara 1 Januari sampai 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023 itu ada waktu sekitar 5 tahun. 5 tahun. Jadi untuk mencari, karena sudah ini kita catat itu sekitar 31
Desember 2019. Jadi yang terpakai itu adalah 1 tahun. Jadi kita akan mencari beban asuransi yang terpakai itu sekitar 1 tahun itu sendiri. Jadi asuransi dibayar di muka itu sebesar Rp50 yang berada di debit, dibagi dengan waktunya yaitu 5 tahun untuk mencari apa sih beban asuransi 1 tahunnya. Jadi 50 dibagi 5 apalah hasil 10. Jadi beban asuransinya yang sudah menjadi beban yaitu 1 tahun itu sebesar Rp10 yang berada di debit karena beban asuransi ini berada termasuk di benua beban, dan asuransi dibayar karena tadi asuransinya sudah terpakai 1 tahun, jadi otomatis asuransi yang dibayar di muka atau yang dibayar di awal tadi itu berkurang, itu sebesar 10 yang berada di kredit karena asuransi dibayar di muka ini termasuk di benua harta yang jika berkurang akan berada di kredit. Oke. Selanjutnya pada penyesuaian yang ketiga itu perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember, saldo akhir sekitar 25. Jadi pada saldo pada perlengkapan itu sebesar 40. Jadi yang tersisa di kantor itu di toko itu hanya tersisa 25. Otomatis yang kita cari di sini adalah beban peralatan beban perlengkapan toko. Jadi untuk mencari beban itu harus mencari dengan cara itu total perlengkapan yang berada di neraca saldo dikurang dengan nilai sisa yang sudah dihitung yaitu sebesar 25. Jadi 40 dikurang 25 dapat hasil 15. Jadi otomatis beban perlengkapan tokonya itu bertambah sekitar 15 karena beban ini termasuk mengenai beban yang jika bertambah akan berada di debit. Nah, karena tadi sudah 15 ini termasuk sudah menjadi beban, otomatis perlengkapan tokonya berkurang, itu sebesar 15 karena perlengkapan toko ini termasuk di benua harta yang jika berkurang akan berada di kredit. Jadi di sini ditulis di kredit sebesar Rp15. Selanjutnya pada penyesuaian yang nomor 4 itu peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019. Estimasi masa pakai 5 tahun dengan nilai sisa Rp40 diminta dengan metode garis lurus. Jadi di sini untuk mencarinya adalah tadi yang saya sudah bilang yaitu total yang berada di neraca saldo yaitu peralatan toko yaitu sebesar 140 dikurang dengan nilai sisa yaitu 40. Jadi 140 dikurang 40 hasilnya 100 dan dibagi dengan masa pakai yaitu 5 tahun. Jadi 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi beban depresiasi peralatan tokonya itu sendiri yaitu sebesar 20 yang berada di debit karena itu masuk di benua beban, dan perkiraan penyusutan peralatan toko itu sebesar 20 juga yang berada di kredit karena akumulasi ini termasuk di benua harta yang jika berkurang akan berada di kredit. Oke, begitu. Oke. Selanjutnya pada transaksi yang kelima, penyesuaian yang kelima, pembayaran gaji setiap bulannya adalah 26. Tanggal 26 tiap bulan. Bulan Desember ini toko tetap buka sampai di tanggal 27 sampai 31 Desember. Dan karyawan digaji karyawan satu orang itu Rp2 per hari. Jadi karyawan yang masuk kerja itu terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Jadi di sini ada sekitar dari tanggal 27, 28, 29, 30, 31. Nah, ada 5 hari orang yang tetap bekerja walaupun itu hari libur atau libur tahun baru dengan libur Natal, dia tetap kerja. Jadi dia lembur itu ada 10 orang pekerja, dan yaitu 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Jadi untuk mencari satu harinya itu untuk yang pertama kita akan mencari staf penjualan dulu karena yang satu hari itu Rp2 per orang. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10 dikali dengan 5 hari karena ini untuk mencari 5 hari, jadi 10 dikali 5 menjadi 50.
Jadi beban gaji penjualan itu ada 50 karena ini termasuk bunga beban yang jika bertambah akan berada di debit, yaitu 50% di debit. Dan juga 5 orang staf administrasi karena tadi sama-sama 5 orang jadi hasilnya juga sama, yaitu sebesar Rp50 juga, yaitu yang pada di debit juga beban staf administrasi. Karena ini gaji lembur tadi tidak mungkin akan langsung dibayar pada bulan ini, Kak. Kemungkinan akan dibayar di bulan depan gaji lemburnya atau di bulan depannya sendiri, yaitu karena jadi menjadi utang gaji yaitu sebesar 100 rupiah. Jadi 100 rupiah ini ditotalkan dari 50 dengan 50 jadi 100. Jadi utang gaji ini termasuk di benua utang yang jika bertambah akan berada di kredit itu sebesar 100. Selanjutnya pada nomor 6 yaitu tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima, yaitu di awal Januari. Total tagihan listrik adalah Rp8 yang dialokasikan ke toko itu 50% dan kantor juga 50%. Jadi 50% dari 8 itu adalah 4. Jadi untuk tagihan listrik, air, dan telepon itu yang di toko itu 4 dan di kantor juga 4. Jadi di sini ditulis beban listrik, air, dan telepon toko 4, beban listrik, air, dan telepon kantor juga 4. Jadi dua-duanya ini termasuk di benua beban yang jika bertambah akan berada di debit. Jadi 4 dan 4 ini berada di debit. Karena tadi tagihannya baru diterima pada tanggal 1 Januari, otomatis kita tidak bisa langsung bayar dong. Jadi bahkan dimasuk di beban yang masih harus dibayar itu sekitar Rp8. Jadi beban yang masih harus dibayar ini bukan termasuk di benua beban karena ini adalah utang, jadi otomatis dia termasuk di benua utang. Jika bertambah akan berada di kredit. Oke, jadi sebesar Rp8. Selanjutnya pada nomor 7, utang dagang dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahunnya. Itu sebesar per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair yang pertama pada tanggal 1 Mei 2019, cicilan pokok dan bunga dibayar 1 tahun kali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2020. Nah, walaupun kita belum bayar, tapi karena ini akhir periode per tahun, maka kita akan menghitung berapa sih bunga yang sebenarnya kita bisa bayar tapi kita tidak bisa bayar. Nah, dari Mei itu ada berapa dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada sekitar 8 bulan. Jadi sebenarnya beban 8 bulan ini sudah bisa kita bayar, cuman kita akan menghitungnya sebagai beban karena akan menyesuaikan pencatatan yang sebenarnya belum terlihat sesuai dengan pengertian yang saya jelaskan pada yang pertama tadi soal bagian 1. Jadi 9% dari 9% dari 30, 9% dari 30, 9%. 30% dari 30 adalah 30 kali 30% dari 30 berapa? 900 dibagi 100 dapat 9. Jadi otomatis bunga per tahun itu sebenarnya adalah Rp9. Karena kita mencari per bulan, otomatis dibagi 9 dibagi 12 dapat 0,75. Jadi satu bulannya 0,75. Jadi perkiraan yang sudah berjalan itu bunga itu ada sekitar 8 bulan. Jadi 0,75 dikali 8 itu sama dengan 6. Jadi 8 bulan itu 6 rupiah. Jadi otomatis beban bunga itu bertambah sebesar Rp6 karena karena bunganya ini akan baru bisa dibayar itu tahun depan tanggal 1 Mei juga. Jadi otomatis ini termasuk jadi utang bunga itu akan bertambah itu sebesar
rupiah juga, karena utang bunga itu termasuk penjaminan utang yang jika bertambah akan berada di kredit. Oke. Selanjutnya pada transaksi Pak. Soal yang ke-8, perhitungan fisik gudang persediaan akhir pada tanggal 31 Desember adalah sebesar Rp180. Jadi persediaan barang yang dihitung secara fisik, yaitu yang dihitung pada akhir tahun ini adalah tersisa sekitar 180. Tapi pada neraca saldo, persediaan barang dagang itu tuh malah 230. Maka akan kita sesuaikan dengan barang yang asli yang sudah dihitung. Jadi otomatis akun yang berpengaruh adalah untuk mencarinya itu adalah jadi 230 dikurang 180 dapatlah 50. Jadi otomatis untuk menyesuaikannya kita akan menaruh persediaan barang dagang itu berada di kredit. Jadi otomatis persediaan barang dagang itu berkurang menjadi ya berada di kredit itu sebesar 50 untuk mendapatkan persediaan barang yang berada di debit sebesar 180. Dan karena tadi sudah mendapatkan ini, otomatis karena persediaan barang dagang yang berkurang, otomatis harga pokok penjualan menjadi bertambah, karena ini harga HPP ini termasuk adalah harga modal tadi yang jika persediaan barang berkurang otomatis harga pokok penjualan bertambah itu sebesar Rp50. Itu nah sebesar Rp50 yang berada di debit, kan ini termasuk 5 beban. Jadi total transaksi pada jurnal penyesuaian metode perpetual itu sebesar 219. Oke. Selanjutnya, metode periodik. Nah, untuk metode periodik sendiri di sini ini tidak banyak saya jelaskan karena ini banyak yang sama, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 sendiri itu sama semua karena ini satu perusahaan, otomatis ini juga sama cara pencatatannya. Tapi yang beda karena ini periodik, otomatis yang berbeda itu hanya pada penghitungan fisik persediaan barang dagang. Jadi yang berbeda ini adalah nomor 8 itu sendiri. Jadi ini sudah saya tulis metode periodik. Nah, nomor 1 ini sama semua dengan metode perpetual dari nomor 1 sampai nomor 7. Yang berbeda hanya nomor 8. Ini akan saya jelaskan agak sedikit panjang karena ini saya jelaskan lebih rinci lah ya. Jadi yang untuk perhitungan fisik di gudang itu persediaan akhir pada tanggal 31 Desember sebesar Rp180 tambah inflasi. Metode periodik saldo awal persediaan barang dagang awal persediaan itu sebesar 100. Nah, di sini metode periodik persediaan barang dagang itu sebesar Rp100. Ya. Jadi, pada metode periodik sendiri karena pada saat setiap transaksi penjualan ataupun pembelian persediaan barang dagangnya itu tidak langsung ditulis, karena pada metode periodik persediaan barang dagang itu ditulis pada akhir periode, yaitu pada penyesuaian ini setelah dihitungan fisiknya. Nah, jadi di sini untuk menulis karena tadi persediaan barang dagang harus dicari, otomatis harga pokok penjualan juga harus dicari karena sudah tahu mendapatkan hasil dari persediaan barang dagang, ya, maka yang kita akan cari inilah harga pokok penjualan. Walaupun di sini sudah saya tuliskan, tapi saya akan sedikit jelaskan. Jadi untuk mencari harga pokok penjualan, yang pertama adalah kita harus lihat pembelian, yaitu mana pembelian? Ini pembelian itu sebesar 715. Nah, 745. Nah, 745 ini dikurang dengan retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian. Jadi otomatis 745 dikurang 25 dikurang 5. Jadi dikurang ini dapatlah. Jadi 715. Nah, setelah itu setelah dikurang retur dan diskon pembelian ini ditambah dengan beban kirim pembelian ditambah 15. Jadi pembelian ditambah setelah dikurang ditambah dengan beban kirim pembelian. Kenapa sih beban kirim pembelian? Ini karena termasuk harga barang yang
harga barang itu menjadi bertambah karena ada bebannya pembelian. Ditambah 15, 730. Nah, setelah mendapat 730, setelah itu ditambah lagi, yaitu persediaan barang dagang yang berada di awal atau yang di neraca saldo itu sebesar 100. Ditambah 100, jadi 830. Nah, setelah ditambah, barulah step terakhir yaitu dikurang dengan persediaan barang yang dihitung secara fisik atau yang berada di soal itu sebesar 180. Jadi 830 yang sudah kita totalkan tadi itu dikurang dengan 180. Jadi dapat hasil 0, 7, 45, 6. Nah, dapatlah 830 dikurang 180, dapatlah 650. Oke. Jadi di sini harga pokok penjualan ini bertambah. Itu sebesar 650. Oke, sama kan? Apa dua ini? Oke, selanjutnya 30 sama kan dengan perpetual 650. Mana? Iya, tambah. Sama. Oke, sama. Oke, selanjutnya setelah membuat ayat jurnal penyesuaian, buatlah neraca lajur perpetual dan periodik pada tabel yang telah disediakan. Jadi di sini kita akan membuat kertas kerja yang berhubungan dua metode, yaitu perpetual dan periodik. Oke. Pertama, kertas kerja metode perpetual. Yang pertama kita menjadi perpetual. Ini daftar tidak akan banyak saya jelaskan di sini karena ini hanya memindah-mindahkan. Tapi di sini tidak seperti yang di Excel. Ini tidak ada daftar saldo setelah penyesuaian pada yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi ini neraca saldo sebelum penyesuaian ini diambil dari sini, metode perpetual neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini kita hanya pindahkan saja debit dan kreditnya, ini kita pindahkan saja, dapatlah total 2150. Nah, kita pindahkan di sini, nah sama kan 2190. Nah, di sini pada penyesuaian sendiri ini adalah yang pertama ada asuransi dibayar di muka. Pada persediaan barang dagang itu yang pertama. Pada kan daftar saldo sebelum penyesuaian 230. Setelah itu disesuaikan itu yang ini. Mana? Oh ini. Ya. Persediaan barang dagangnya berada di kredit sebesar 50. Kita pindahkan ke sini. Mana? Bisa dibesarkan. Oke. Oh, udah kelihatan. Tidak bisa. Jadi di sini, nah intinya gitulah, kita pindah-pindahkan gitu. Udah saya banyak kan saya jelaskan macam tadi dulu, itu pindahkan yang tadi di penyesuaian ada di kredit, maka itu kredit. Jadi karena ini perbedaan, ini di debit dan di penyesuaian ada di kredit, maka berbeda ruas, maka ini kita akan kurangan 230 dikurang 50 menjadi 180. Nah, terus begitu dari semua tadi itu yang di penyesuaian kita pindahkan di sini. Misalnya ada asuransi dibayar muka di kredit itu sebesar 10, jadi 50 dikurang 10 dan 40. Ada perlengkapan toko yang ada bayar di kredit itu sebesar 15, jadi 40 dikurang 15 dan 5. Peralatan toko ada akumulasi di persiapan peralatan kantor ditambah itu sebesar, sebelumnya ada 20 ditambah dengan 20 lagi jadi 40. Ini sama-sama di kredit, jadi kita tambah. Misalnya ada peralatan kantor tidak ada, akumulasi persiapan kantor ada 15 yang sebelumnya ada, dan ditambah dengan 10 yang jadi 125. Utang dagang itu ada ditambah, utang gaji bertambah yang menjadi 100 yang sebelum tidak ada 100. Nah, ini kita kurangkan, tambahkan di beban utang bayar, ada tambahan 8 itu di kredit yang jadi 8. Untuk utang bunga itu bertambah sekitar 6 yang sebelum tidak ada jadi 6, jadi di sini tulis 6 daftar saldo setelah penyelesaian. Dan untuk HPP itu bertambah sebesar 50 menjadi 650. Untuk beban gaji penjualan itu bertambah sekitar 50 jadi 130 ditambah 50 jadi 180. Ini karena sama di debit. Oke, di sini
Untuk beban depresiasi peralatan kantor yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu sebesar 20 yang pada di debit. Jadi 20. Untuk beban perlengkapan toko menjadi ada, itu setelah 15 yang pada di penyelesaian. Sudah 5. Untuk beban listrik, air, dan telepon toko itu bertambah sekitar 4, jadi 15 tambah 4 menjadi 19. Untuk beban gaji administrasi juga bertambah, itu 50, jadi 30 tambah 50 menjadi 80. Untuk beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, itu bertambah sekitar 10, yang sebelumnya tidak ada itu menjadi 10. Dan untuk beban asuransi yang sebelumnya tidak ada menjadi bertambah jadi 10, jadi sekarang yang sebelum 10 menjadi 10. Untuk beban desain telepon kantor itu bertambah dari sebelumnya 10 tambah 4 pada penyesuaian, pada debit juga jadi 14. Beban bunga yang sebelumnya tidak ada jadi ada 6, yang di penyesuaian jadi 6. Dan yang terakhir untuk beban bunga dan administrasi lain-lain itu tidak ada penyesuaian. Jadi penyesuaian ini ada total 219 sama dengan yang tadi 219. Nah, jadi total daftar saldo setelah penyesuaian yaitu adalah sekitar 2.334. Nah, sama balance antara daftar saldo setelah penyesuaian antara debit dan kredit. Nah, selanjutnya pada kertas kerja ini untuk itu bertujuan untuk mencari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sendiri. Nah, pada soal bagian pertama yaitu mengapa menurut analisa Laura, mengapa pembuatan laporan kerja itu diperlukan, apa yang bukankah kertas kerja mencakup semua laporan keuangan? Nah, di sini pada kertas kerja ini hanya mencakup laporan laba rugi, dan untuk laporan perubahan ekuitasnya tidak tercatat di sini, tidak dituliskan secara rinci di sini. Dan untuk laporan posisi keuangan sendiri di sini tidak ditulis secara terperinci. Nah, walaupun sudah mencakup semua untuk orang yang belum mengerti akuntansi, mereka tidak mengerti laporan posisi keuangan ini berapa sih harta total yang perusahaan miliki, makalah ditulis laporan tua tulis. Jadi untuk laporan laba rugi ini yang kita gunakan adalah itu benua pendapatan dan juga benua beban. Jadi dari penjualan sampai ke beban administrasi lain-lain kita totalkan. Ini yang pada di debit ada 1.960. Nah, untuk di sini ini laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan ini tidak perlu balance, karena ini harus tidak balance. Nah, jika balance maka perusahaan itu tidak mendapatkan keuntungan pun ataupun kerugian. Jadi di sini kita totalkan untuk bebannya sendiri, untuk pendapatan ini di debit ada segini, kita tambahkan jadi 1.149, dan untuk yang pada di kredit ini kita turunkan saja pendapatannya yang dari penjualan. Turun sini. Jadi selisih antara kredit dan debit itu ada sekitar 1.000, kita totalkan itu 18.000 ini dikurang untuk menjaga selisih sekitar 811. Jadi laba bersih itu sekitar 811. Nah, ini laporan laba rugi itu. Jadi untuk laporan posisi keuangan ini diambil dari benua harta, benua utang, dan benua modal, liabilitas dan ekuitas. Jadi di sini kita totalkan ketiga benua tadi, yaitu apalah hasil 1.185 yang berada di debit dan 374 yang berada di kredit. Ini debit dan kredit. Jadi kita kurangkan dapatlah 881 yang berada di kreditnya. Jadi ini laba karena ini di beban ada debit dan di laporan posisi keuangan ada di kredit. Jadi begitu laba. Selanjutnya untuk periodik kita jelaskan lagi. Nah, di periodik ini karena ini lebih banyak dan juga ini ada 2, jadi kita langkah saja satu baris. Ada 2 penyelesaian karena di sini pada periodik ada 2, itu persediaan barang yang dagangnya ada 2. Jadi di sini persediaan barang dagangnya
Ini yang sebelumnya 100 yang berada di debit ditambah dengan 180 yang ada di debit, karena di penyesuaian 180 ada juga di debit, dan juga dikuang dengan 100 yang berada di kredit, dan di sini juga ada di kredit 100. Nah, gitu. Jadi ini 100 dikuang 180, ditambah 180 dikuang 100 dapatlah 180, jadilah saldonya ini. Nah, untuk yang lain, yang perbedaannya lagi antara periodik dan perpetual itu ada di di pembelian, retur potongan pembelian, diskon pembelian, dan beban kirim pembelian. Nah, kalau untuk di perpetual ini tidak ada. Jadi untuk menyamakan antara perpetual dan periodik, ini pembelian ini dienolkan dan dirubah jadi beban dia menjadi harga pokok penjualan. Nah, di sini harga pokok penjualan 650. Dan pembelian kita nolkan dengan cara yang ini, karena ini pembelian ada di debit, jadi kita di penyesuaian itu kita kreditkan dengan angka yang sama. Ini 25 yang kredit kita debitkan, yang ini kredit, ini debit dikreditkan, karena ini di debit kita kreditkan, jadi 0. Jadi pembelian, itu potongan pembelian, diskon pembelian, dan beban kirim pembelian itu menjadi 0 semuanya, jadi sama. Nah, walaupun di angka penyesuaiannya ini beda dan daftar saldo sebelumnya berbeda, tapi setelah di daftar saldo setelah penyesuaian ini sama, itu 2.334 ini sama. Nah, jadi selisihnya juga sama 081. Jadi laporan rugi juga sama, diambil dari pendapatan dan juga beban. Untuk laporan posisi keuangan juga sama, diambil dari harta, liabilitas, dan ekuitas. Jadi di sini totalkan dapat hasil segini dengan angka yang sama, karena ini satu perusahaan, tidak mungkin beda. Jadi dapat hasil segini, sama kan, sama. Oke, selanjutnya susulan laporan keuangan pada tabel yang telah disediakan. Pertama, laporan pada pembuatan laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement bulan Desember 2019. Jadi laporan laba rugi itu sendiri adalah laporan tentang pendapatan dan beban untuk suatu periode tertentu. Jika ini satu periode bulan Desember. Nah, di sini pendapatannya ada di sini, penjualan itu 1.960 dikurang dengan retur. Nah, yang saya jelaskan tadi, retur dan potongan penjualan dan diskon penjualan ini pengurangan dari harga penjualan. Jadi ditulis kenapa pada pendapatan potongan dan penjualan ini bertambah, tapi ditulis di debit, dihitung sebagai berkurang. Ini pengurangan dari harga penjualan sendiri. Jadi ini dikurang ini, dapat ini kurang ini menjadi 1.905. Jadi penjualan bersihnya itu sekitar ini. Jadi selanjutnya dikurangi dengan harga pokok penjualan, itu untuk mencari laba kotornya sendiri. Ini harga pokok penjualan tersendiri ini adalah harga modal yang kita jual. Jadi di sini ada harga modal yang kita jual itu sebesar 650. Jadi ini dikurang ini dapatlah 1.225. Nah, untuk mencari laba bersih kita dikurangkan lagi dengan beban. Jadi untuk yang pertama ada dua beban, yaitu beban penjualan dan juga beban administrasi. Jadi untuk beban penjualan ini beban-beban yang berada di toko, kita bedakan yang berada di toko. Misalnya di beban gaji yang jual di toko, beban sewa toko, beban depresiasi barang toko, beban perlengkapan toko, beban kirim penjualan dari toko, beban listrik, air, telepon toko, beban iklan yang ditulis di toko, dan beban penjualan lain-lain untuk toko. Jadi kita totalkan dapatlah hasil 319. Nah, ini datanya diambil dari kertas kerja, sama juga periodik dan perpetual yang diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian, karena angkanya sudah sama. Jadi kita hanya perlu membuat satu laporan, tidak perlu dibedakan antara periodik dan perpetual untuk laporan keuangan sendiri. Dan beban administrasi itu beban-beban yang berada di kantor, yaitu beban gaji administrasi, yaitu beban gaji orang kantor, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi gedung kantor, beban listrik, air, telepon kantor, beban bunga dari ngutang dari kantor, dan beban administrasi lain-lain
yaitu di kantor. Jadi total beban administrasi atau total beban yang berada di kantor itu sebesar 165. Jadi 319 dikurang 165 mendapatlah 444. Jadi laba untuk mencari laba bersih yaitu laba kotor dikurang total beban. Jadi 1.245 dikurang 444 dapat hasil 811. Nah, sama kan laba bersih yang di sini 811 sama juga 811. Jadi oke. Jadi itulah data yang hanya kita dapat lihat di yang ditulis secara terperinci yang di kertas kerja. Dan untuk laporan perubahan ekuitas itu tidak ada di laporan kerja yang karena harus kita jumlahkan dari saldo awal dengan laba bersihnya sendiri. Jadi untuk laporan perubahan ekuitas itu adalah perubahan dalam modal yang terjadi pada suatu periode. Jadi pada periode Desember ini ada 25 untuk saham. Saham ini termasuk itu modal karena ini modal saham dari orang yang nanam saham. Untuk saldo laba ini saldo pada periode bulan sebelumnya. Jadi untuk mencari total modalnya itu sendiri adalah sekitar 145 karena ditambah saham ditambah dengan modal laba, saldo laba. Jadi di sini laba untuk mencari perubahan ekuitas pada akhir Desember ditambah dengan laba bersih. Jadi ini tambah laba bersih, modal saham tidak berubah, saldo laba 110 ditambah 841. Ini total ekuitas juga ditambah 1 dan dikurang dengan dividen. Dividen sendiri ini adalah pembagian saham perusahaan kalau tidak salah, yaitu pembagian ke orang-orang yang naham saham. Jadi orang yang naham saham itu ada penyajiannya untuk mendapatkan berapa persen. Jadi terus kita berkurang 40. Jadi di sini ada 40 rupiah. Jadi dikurang untuk mencari saldo laba yang dikurang dengan dividen. Jadi ini kurang ini dapatlah hasil 891. Dan untuk total ekuitas kita sendiri adalah 916. Nah, begitu. Oke. Selanjutnya yang ketiga, laporan posisi keuangan bulan Desember 2019. Itu laporan posisi keuangan tersendiri merupakan bentuk laporan yang menggambarkan aktiva atau kekayaan perusahaan tersebut. Untuk mencari kekayaan tersebut, itu ada aset yang disamakan dengan liabilitas yang ditambah dengan ekuitas. Nah, pada kertas kerja ini laporan posisi keuangannya ini tidak selalu jelas karena ini masih kita harus tambahkan dengan labanya sendiri. Jadi di sini aset itu kita mempunyai aset lancar, yaitu kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi diberi muka, perlengkapan toko. Kita totalkan itu jadi total aset lancar kita menjadi 945. Dan untuk aset tetap sendiri itu ada peralatan toko 140, akumulasi deposisi kantor. Ini kenapa sih dikurang? Karena ini perkiraan penyusutan barang dagang itu sendiri. Nah, jadi di sini depresiasi peralatan toko itu dikurang. Jadi di sini ini dikurang ini, jadi peralatan kantor ditambah ini, jadi kurang ini. Nah, untuk aset membedakan aset lancar dan aset tetap sendiri. Untuk aset lancar itu biasanya itu setiap bulannya itu selalu ada arus atau pengeluaran dan pemasukan. Sebentar untuk aset tetap sendiri itu tiap bulan itu belum tentu ada penambahan peralatan toko. Palinganlah hanya perkiraan pengurangan itu setiap tahun sendiri. Jadi totalnya ini ditambah jadi total aset lancar itu sekitar 945 ditambah dengan 135 dapatlah hasil 1080. Oke. Selanjutnya untuk liabilitas atau utang sendiri itu ada dibagi dua juga, yaitu utang lancar atau utangnya itu yang harus dibayar di bawah 1 tahun. Jadi ada utang dagang, ada utang gaji, utang beban yang masih dibayar, beban bunga, dan utang bank yang bagian lancarnya itu sendiri. Jadi ada utang bunga itu sebesar 20, beban yang mesti bayar ada 8, ada utang bunga ada 6, utang gaji ada 100, dan utang bank ada 9 yang bagian lancar. Nah, untuk
Jadi total liabilitas lancar ada 143. Dan liabilitas jangka panjang. Nah, di sini untuk liabilitas jangka panjang itu ada utang bank. Maaf, ada kesalahan teknis. Saya sedikit ubah karena di sini ada kesalahan penulisan karena utang bank sendiri di sini ini untuk 5 tahun. Jadi itu dari 2019, dari bulan Mei 2019. Jadi kita untuk apa tuh utang lancar itu 1 tahun. Jadi utang banknya sendiri ada 30. Jadi 30 dibagi 5 itu sama dengan 30 dibagi 5. 30 dibagi 5 dapat 6. Jadi di sini ada 6, total 6. Dan juga tersisa untuk 4 tahunnya sendiri itu ada 6. 30 dikurang 6 ada 24. Nah, di sini ada 24. Jadi total ini sama sih sebenarnya, cuman kita ada salah penulisannya sendiri. Jadi ini tadi ada 9 jadi kurang 4 jadi 140. Nah, jadi di sini 140 untuk total lancar dan juga 24 untuk apa tuh jangka panjangnya sendiri. Jadi di sini 140 ditambah 24, jadi total utang yang kita miliki atau liabilitas jadi 164. Jadi di sini nggak berubah, cuman kesalahan penulisan saja. Jadi di sini untuk kesalahan penulisan sendiri tidak terlalu terdeteksi, cuman hanya takutnya karena ini di laporan keuangan ini untuk ditunjukkan pada orang yang pengen nanam saham. Jadi di sini kita harus benar-benar menuliskannya untuk meyakini perusahaan kita itu bagus atau tidak. Jadi di sini untuk ekuitas sendiri itu ada modal saham ditambah dengan saldo laba. Jadi diambil dari sini, jangan di atas. Ini untuk modal saham ini diambil di sini dan total saldo laba ini diambil di sini. Jadi ditambahkan menjadi 916. Jadi ini ditambah ini dapatlah hasil menjadi 1080. Jadi balance antara aset dan total liabilitas dan ekuitas. Oke. Jadi di sini sekian pada total kekayaan yang dimiliki toko Umar. Kok toko Umar? Ini Altira. Ini kok dari template-nya TB Alitra. Nah, di sini jadi total kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan TB Alitra sendiri adalah sekitar 1080. Jadi kekayaannya memiliki 1080 Watt 1 M. Jadi segitulah total yang dimiliki oleh TB Alitra. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika tadi ada berhenti karena mengubah angka. Karena dalam penjelasan ini kita lebih mengoreksi berapa banyak kesalahan yang kita kerjakan. Jadi di sini. Sekian dari saya dari soal bagian 1 sampai dengan bagian 3. Dari soal tipe B untuk UAS mata kuliah pengantar akuntansi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.